Jakarta Pusat memakan sejumlah korban. Peristiwa ini mengejutkan masyarakat. Namun dipastikan ada pelaku yang berhasil dilumpuhkan aparat keamanan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait ledakan Tamrin, kita telah terhubung dengan Arman Helmi. Arman, bagaimana situasi terkini di lokasi tempat Anda melaporkan? Telepon terputus ya dari Arman. Baik, Taufik, dapat kami informasikan situasi saat ini di kawasan Sarinah Tamrin. Aparat kepolisian dan juga aparat gabungan TNI Polri masih tetap berjaga-jaga meski sudah ada himbauan jalan Tamrin ataupun juga Sarinah sudah dibuka kembali untuk umum. Dan seperti yang terlihat di belakang saya saat ini masih ada beberapa petugas dari aparat TNI Polri seperti Detasemen Anti Teror, kemudian Kopassus, ada juga dari Polda Metro Jaya masih tetap berjaga-jaga, Taufik. Dan memang saat ini dapat kami informasikan kembali bahwa sudah ada 17 orang yang menjadi korban dalam peristiwa ledakan di Sarinah. 7 orang meninggal dunia, di mana 5 orang diantaranya adalah pelaku teroris, sementara 2 orang merupakan warga biasa. Dan dari 2 orang ini 1 warga negara asing dan juga 1 warga negara Indonesia. Sementara ada 10 orang yang luka berat, di mana 5 orang merupakan aparat kepolisian dan 2 orang merupakan warga negara Indonesia dan 1 orang warga negara asing. Dan memang kronologis kejadian dapat kami informasikan kembali sekitar pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat terdengar ledakan di Sarinah, dan disusul kemudian dengan adanya ledakan di pos polisi Sarinah. Kemudian ada juga penyerangan oleh 2 orang yang memakai bom di badan. Dan hingga saat ini ada 3 orang pelaku masih melarikan diri, dan petugas atau aparat masih tetap memburu 3 orang pelaku yang diduga teroris ini. Dan sampai saat ini situasi di kawasan Sarinah Tamrin Jakarta sudah berangsur-angsur semakin lancar dan kondusif, dan jalan di kawasan Sarinah Tamrin ini sudah dibuka kembali untuk umum dan terutama bagi pengendara yang akan melintasi di kawasan ini. Kita kembali ke studio bersama Taufik. Ya, Arman Helmi, maksud kami, apakah di lokasi terlihat banyak warga yang sudah melakukan aktivitas begitu? Ya, tentang warga di sekitar sini, warga terutama para pekerja yang bekerja di kawasan Sarinah Tamrin masih terlihat berkeliaran di tempat ini. Apakah mereka ingin menyaksikan seperti apa kondisi saat ini dengan mengabadikan atau memotret situasi atau setiap kejadian yang ada. Petugas juga atau aparat kepolisian tidak terlalu memberlakukan penjagaan yang terlalu ketat. Dari warga yang berada di sekitar sini masih tetap bisa keluar masuk di area atau di dekat ledakan bom yang terjadi. Banyak warga ataupun juga para pekerja yang ada kantornya di sekitar Tamrin ataupun juga Sarinah masih tetap berkeliaran di sekitar sini. Taufik. Tadi Anda sempat menyebutkan jika ada 3 pelaku yang melarikan diri dan masih dalam perburuan. Apakah Anda mendapatkan informasi dari polisi kemana arah para pelaku ini melarikan diri? Ya, pelaku saat ini masih melarikan diri. Yang sudah kami sampaikan tadi, 3 orang pelaku masih tetap menjadi buronan. Namun aparat kepolisian dan juga TNI Polri tetap memburu pelaku. Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolri tetap menginstruksikan untuk mencari siapakah dalang dan 3 orang pelaku yang diduga teroris yang menjadi dalang atau otak di balik peristiwa ini, Taufik. Ya, baik, terima kasih Arman Helmi atas laporan Anda. Kami nanti akan kembali mengupdate informasi terkini dari lokasi kejadian, tepatnya di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Terima kasih Arman Helmi. Sementara itu pemirsa, aksi terorisme di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat sontak membuat panik warga, masyarakat yang sedang beraktivitas. Ledakan dan aksi baku tembak membuat warga panik. Berikut detik-detik mencekam terjadinya teror yang berhasil direkam juru kamera Mahardika Prakasa Satya. I see 3 dead already. Right in front of the Starbucks was a massive explosion. Yeah, still going. Kesibukan rutin yang terjadi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat ini tiba-tiba dikejutkan oleh aksi ledakan bom di pos penjagaan yang terletak di perempatan Jalan MH Tamrin. Ledakan bom ini terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Situasi menjadi sangat mencekam ketika ledakan pertama yang menghancurkan pos penjagaan polisi segera disusul dengan suara ledakan lain yang terjadi di kedai kopi Starbucks yang terletak di Gedung Teater Jakarta. Hanya dalam hitungan detik setelah rentetan ledakan, disusul dengan aksi saling tembak antara polisi dengan pelaku teror. 3 orang terduga pelaku peledakan tewas usai melemparkan granat yang berada di depan gedung Sarinah. Sementara 1 orang lagi teroris tewas ditembak polisi saat baku tembak yang berlangsung di depan kedai kopi Starbucks. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan di depan kedai kopi Starbucks yang berlokasi di Jalan MH Tamrin, Jakarta.
Dalam peristiwa ini, setidaknya ada 3 orang terduga pelaku teroris yang tewas usai meledakan pos polisi yang berlokasi di depan gedung Sarinah. Dan 1 orang terduga pelaku teroris tewas usai baku tembak oleh petugas kepolisian. Tidak hanya meledakan pos polisi, pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang ini juga menembak seorang pejalan kaki yang tengah menyeberang jalan. Sampai saat ini polisi belum bisa memastikan dari kelompok mana pelaku aksi yang menteror ibu kota ini. Namun usai peledakan dan baku tembak, polisi dan TNI masih berjaga-jaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi kemungkinan adanya teror susulan. Mahardika Prakasa Satya, Jakarta. Benarkah aksi ledakan di Tamrin, Jakarta Pusat terkait dengan kelompok ISIS? Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Redaksi Sore.